Setiap waktu keringat basahi tubuh. Ini saatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Bulu Tangkis 12 IPA 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi bulu tangkis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlil, kemudian ada Anggita Septiani, ada Citra Dwi Lestari, kemudian ada Fahajaki Hadar Friantoro, lalu ada Kezia Putri Kania, kemudian ada Seni Aulia Ustisna, dan yang terakhir ada Yeni Sri Maharani. Detik itu tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Bulu tangkis atau badminton adalah suatu olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang untuk tunggal atau dua pasangan untuk ganda yang saling berlawanan. Mirip dengan tenis, bulu tangkis bertujuan memukul bola permainan kok atau shuttlecock melewati jaring agar jatuh di bidang permainan lawan yang sudah ditentukan dan berusaha mencegah lawan melakukan hal yang sama. Olahraga ini dalam sejarah bulu tangkis merupakan sebuah olahraga yang memainkan banyak nomor partai dalam setiap kejuaraan atau turnamennya. Untuk nomor-nomor yang dipertandingkan meliputi tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Dalam perkembangannya, olahraga ini banyak merubah aturan yang bertujuan untuk mendapatkan minat dari penonton dan pemirsa di TV. Alat yang dipergunakan adalah raket sebagai alat untuk memukul, serta shuttlecock sebagai alat bola yang dipukul. Permainan dimulai dengan cara menyajikan bola atau servis, yaitu memukul bola dari garis servis petak kanan ke petak servis kanan lawan sehingga jalan bola menyilang. Permainan ini biasanya terbagi menjadi tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Fokus kita kejar dan raih bintang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah bulu tangkis. Olahraga kompetitif bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pun, India abad ke-19. Saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaing. Oleh sebab itu kota Pune disebut juga dengan kota Pona atau disebut Pun. Permainan itu juga dikenali sebagai Puna pada masa itu. Para tentara itu membawa permainan itu kembali ke Inggris pada tahun 1850-an. Oleh karena itu olahraga ini mendapatkan namanya sekarang pada tahun 1860 pada sebuah pamflet oleh Isaac Spratt, seorang penyalur mainan Inggris. Ini melukiskan permainan itu dimainkan di gedung badminton atau badminton hall yang terletak di Estate Duke of Beaufort di Gloucestershire, Inggris. Rancangan peraturan pertama kali ditulis oleh klub badminton Bath tahun 1877. Asosiasi bulu tangkis Inggris dibentuk pada tahun 1893. Dan kejuaraan pertama kali diadakan pada tahun 1899 dengan kejuaraan All England. Sekarang bulu tangkis terkenal di seluruh penjuru dunia, terutama di wilayah Asia Timur dan Tenggara dan di negara-negara Skandinavia. Galang sportivitas, kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggita. Di sini saya akan membahas strategi dan taktik dalam permainan bulu tangkis. Taktik dan strategi adalah komponen yang sangat penting dalam permainan bulu tangkis. Dengan taktik dan strategi yang tepat, seorang pemain dapat memenangkan permainan secara efisien. Taktik dan strategi juga dapat menunjang seorang pemain untuk bermain secara pandai. Seorang pemain mampu memaksa lawan untuk membuka kelemahannya dan mampu untuk menutupi
kelemahannya sendiri dan tepat. A. Pola penyerangan dalam permainan bulu tangkis. Penyerangan yang baik adalah menggunakan tenaga sekecil mungkin untuk mencetak poin atau mengalahkan lawan. Oleh karena itu diperlukan analisis taktik dan strategi dalam bermain agar dapat merealisasikan penyerangan. Taktik dan strategi penyerangan yang dapat digunakan dalam permainan bulu tangkis diantaranya dengan menggunakan pola front and back, slide by slide, dan pola roller. Sedangkan teknik penyerangan yang dapat digunakan adalah pukulan service, pukulan drive, pukulan drop shot, pukulan netting, pukulan smash, dan pukulan lob. B. Pola pertahanan dalam permainan bulu tangkis. Bertahan adalah cara untuk mempertahankan daerah sendiri, dapat mengembalikan shuttlecock ke daerah lawan melewati atas net dan tidak dapat dikembalikan oleh lawan. Pertahanan yang baik dapat terjadi dengan strategi dan taktik yang tepat. Pola pertahanan antara lain dengan menerapkan pola front and back, slide by slide, dan roller. Kebanyakan permainan rally mengharuskan pemain mahir melakukan pukulan lob. Maka pola yang sering dipakai adalah slide by slide yang cenderung bermain lambat, diperlukan daya tahan yang baik, nafas yang panjang, pukulan akurat, dan dapat menjelajah sudut-sudut lapangan. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Teknik memegang raket. Yang pertama ada American grip. Adalah teknik memegang raket dengan memposisikan ibu jari dengan telunjuk agar saling menempel atau bersentuhan sehingga membentuk huruf O. Yang kedua, backhand grip. Teknik backhand grip dapat dilakukan dengan cara menggenggam tangkai raket lalu memposisikan ibu jari di belakang tangkai dan menekannya seolah-olah ibu jarilah yang menjadi penyokong raket. Yang ketiga, forehand grip. Jika teknik backhand grip menggunakan ibu jari sebagai penyokong utama, teknik forehand grip menggunakan jari telunjuk, tengah, manis, dan kelingking sebagai penyokongnya. Umumnya teknik ini dilakukan untuk gerakan permainan yang lincah. Yang keempat, combination grip. Seperti namanya, teknik ini menggabungkan berbagai jenis teknik pegangan yang ada. Cara melakukannya yaitu menggenggam raket seperti biasa lalu memposisikan jari telunjuk ke arah ujung raket. Sementara itu, ibu jari menyokong tangkai raket dan sisa jari lainnya diposisikan di bagian bawah raket. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai teknik dasar dalam permainan bulu tangkis. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa di dalam setiap permainan olahraga terdapat yang namanya teknik dasar. Adapun teknik dasar dalam permainan bulu tangkis antara lain yang pertama teknik memegang raket atau handle grip. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya bahwa terdapat 4 teknik dalam memegang raket atau handle grip ini, yaitu American grip, kemudian forehand grip, kemudian backhand grip, dan combination grip. Yang kedua ada sikap tubuh atau stance. Biasanya dikenal 3 sikap tubuh, yaitu posisi menyerang, posisi bertahan, dan posisi melawan atau membalikan netting. Kemudian yang ketiga ada service. Service merupakan teknik dasar yang juga tidak kalah penting untuk kita pelajari. Apalagi service ini merupakan penanda awal bahwa suatu permainan telah berlangsung. Terdapat 2 service, yaitu service atas dan service bawah. Kemudian yang keempat ada smash. Smash merupakan serangan terkuat dalam permainan bulu tangkis. Sesuai dengan namanya, smash ini benar-benar men-smash kok ke arah lawan atau ke area target. Yang kelima, ada yang namanya drop shoot. Drop shoot ini dapat dilakukan dengan cara memukul kok ke arah tengah atau depan lawan secara cepat ataupun standar, sehingga memungkinkan lawan bergerak ke depan areanya. Dan ini memungkinkan kita untuk menyerang ke bagian belakang dari lawan. Yang keenam, ada lob. Lob ini kebalikan dari drop shoot, di mana drop shoot memungkinkan lawan untuk bergerak terpaksa ke arah depannya. Lob ini memungkinkan lawan bergerak terpaksa ke arah belakangnya, sehingga peluang kita melawan atau menyerang di bagian depan sangatlah besar. Yang ketujuh, ada yang namanya netting.
Netting ini merupakan teknik dasar dalam permainan bulu tangkis yang cukup sulit untuk dilakukan. Karena netting ini memerlukan intuisi, kecermatan, dan kecepatan yang tinggi, sedangkan kekuatan hanya diperlukan sedikit saja. Yang kedelapan ada overhead. Overhead ini sama seperti smash atau forehand smash. Perbedaannya hanya terletak pada daya pukulannya saja. Overhead ini tidak terlalu memukul dengan kuat. Yang terakhir ada drive. Drive ini merupakan teknik pukulan yang dapat dilakukan dengan cara memukul kok secara cepat, tapi dengan arah agak mendatar. Biasanya teknik drive ini dilakukan oleh para pemain ganda dengan tujuan untuk memojokkan lawan agar tidak bisa melawan dan hanya di posisi bertahan atau tidak pernah mengangkat raketnya. Lapangan bulu tangkis yang pertama, ukuran lapangan bulu tangkis untuk partai ganda. Panjang ukuran lapangan bulu tangkis standar internasional 13,40 meter, lebar ukuran lapangan bulu tangkis standar internasional 6,10 meter, luas ukuran lapangan bulu tangkis standar internasional 81,74 meter persegi. Ukuran tinggi tiang net 1,55 meter, ukuran tinggi atas net 1,52 meter. Ukuran dari jarak net hingga ke garis servis 1,98 meter. Ukuran jarak dari garis servis hingga ke bagian sisi lapangan luar 4,72 meter. Yang kedua, ukuran lapangan bulu tangkis untuk partai tunggal. Panjang ukuran lapangan bulu tangkis standar internasional 11,88 meter. Lebar ukuran lapangan bulu tangkis standar internasional 5,18 meter. Luas ukuran lapangan bulu tangkis standar internasional 61,53 meter persegi. Ukuran tinggi tiang net 1,55 meter, ukuran tinggi atas net 1,52 meter. Ukuran jarak dari net hingga ke garis servis 1,98 meter. Ukuran jarak dari garis servis hingga ke bagian sisi lapangan luar 3,96 meter. Yang selanjutnya yaitu sarana dan prasarana pada permainan bulu tangkis. Yang pertama yaitu lapangan. Lapangan yang sesuai dengan standar BWF, yaitu yang pertama memiliki ukuran panjang lapangan sepanjang 13,40 meter. Nah, yang kedua yaitu memiliki lebar lapangan untuk permainan tunggal 5,18 meter dan lebar lapangan untuk permainan ganda yaitu 6,1 meter. Nah, yang selanjutnya itu lantai lapangannya. Untuk lantai lapangan yang outdoor itu dilapisi oleh adukan semen dan pasir yang dihaluskan. Nah, yang kedua yaitu untuk lapangan yang di indoor yaitu dilapisi oleh ubin, kayu parkit, bahkan yang modern yaitu diberi karpet sintetis. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana yang kedua yaitu net yang berfungsi sebagai pemisah pemain yang bertanding. Panjang net sekitar 6,10 meter, lebar jaringnya 76 cm, dan standar tinggi net yaitu 1,55 meter. Dan yang terakhir yaitu lebar kain putih di atas jaring sekitar 3,8 cm. Sarana dan prasarana yang ketiga pada permainan bulu tangkis yaitu tiang net. Tiang net bisa ditancapkan tepat pada titik tengah ujung garis samping. Tinggi tiang net pada permainan ganda sekitar 155 cm. Sarana pada permainan bulu tangkis yang keempat yaitu raket. Di awal kemunculannya raket berbahan dasar kayu. Seiring perkembangan zaman beralih ke bahan aluminium dan sekarang raket terbuat dari bahan grafit pada gagang dan frame atau headnya.
sehingga lebih ringan ketika diayunkan dan dipakai untuk memukul shuttlecock atau kok. Sarana dan prasarana pada permainan bulu tangkis yang kelima yaitu kok atau shuttlecock. Menurut standar BWF, shuttlecock dibuat dari bulu angsa. Lalu, shuttlecock memiliki berat sekitar 5,67 gram. Nah, bulu angsa yang dipakai dalam pembuatan shuttlecock menancap di gabus yang dibungkus kulit berwarna putih. Jumlah helai bulu angsa antara 14 sampai 16 buah. Nah, selanjutnya shuttlecock diikat dengan 2 tali. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.